Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi kami yang berjudul turunan. Turunan merupakan pengukuran terhadap bagaimana fungsi dapat berubah seiring dengan perubahan nilai input. Proses menemukan turunan ke fungsi disebut sebagai diferensial atau mendiferensialkan. Sebelum kita mempelajari turunan, kita harus mempelajari limit terlebih dahulu, karena rumus turunan itu asal muasalnya dari limit. Oke, langsung saja. Langkah pertama yaitu kita ketikkan pada slider, kita pilih teks. Di sini kita klik sembarang, kita ketikkan pada teks yaitu turunan. Oke. Selanjutnya kita geser dulu. Kita klik kanan pada teks, pilih object properties. Nah, di sini teksnya saya ubah dulu dan pilih color. Colornya di sini kita ubah background color menjadi warna ini. Oke. Setelah itu kita masuk ke algebra, kita ubah dulu, pilih object type, kita klik kanan sembarang, pilih grafik. Nah, di sini ya aksisnya kita ubah jadi 10. Oke. Tanamkan dulu. Langsung saja kita masuk pada fungsi yang pertama. Di sini kita ketikkan pada input bar yaitu f buka kurung x sama dengan x pangkat 3 min 2 x pangkat 2. Nah, di sini sudah mulai terlihat garis dari sebuah fungsi yang saya ketikkan. Lalu kita enter. Sudah muncul fungsinya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat slider. Kita klik slider, kita klik sembarang. Nah, di sini slidernya minimal kita ubah jadi min 10, maksimalnya kita ubah jadi 10, instrumennya kita ubah jadi 0,5. Lalu oke. Ini saya geser dulu. Setelah kita membuat slider, kita akan membuat garis pada slider. Kita ketikkan pada input bar yaitu X sama dengan A. Enter. Nah, di sini akan muncul X1. X1-nya di sini kita rename dulu menjadi B, biar berurutan. Oke. Setelah itu, kita akan membuat perpotongan fungsi f terhadap garis B. Kita ketikkan pada input bar, intersect, pilih intersect objek-objek. Objek yang pertama kita ganti f, objek yang kedua kita ganti B. Enter. Nah, di sini akan muncul hasilnya yaitu A besar ya, dengan 1,-1 hasilnya. Selain kita membuat titik perpotongan fungsi f, kita akan membuat tangan untuk mencari segitiga tangan yang dibentuk oleh persamaan f berpusat di titik A. Kita ketikkan pada input bar yaitu tangan. Pilih tangan poin koin, poinnya kita ubah jadi A, koinnya kita ubah jadi
F. Lalu enter. Nah, di sini akan muncul G ya. G di sini kita rename dulu menjadi C. Oke. Setelah itu kita mencari segitiga siku-siku. Ketikkan pada input bar slope. Pilih slope line. Line-nya kita ubah jadi C. Enter. Kita nyalakan trace on-nya. Sebelum kita nyalakan trace on-nya, di sini kita akan membuat titik terlebih dahulu. Ketikkan pada input bar yaitu P. P di sini kita pakai P besar. Buka kurung A, D. Lalu enter. Nah, di sini akan muncul ya poin P-nya itu. Kita klik kanan pada poin P. Kita nyalakan trace on. Lalu kita klik juga pada slidernya, yaitu klik kanan, pilih animation on. Nah, di sini akan terlihat bayangan titik dari sebuah fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 min 2x pangkat 2. Lalu kita masukkan rumus turunan, yaitu kita ketikkan pada input bar. Sebelumnya kita pause dulu. Kita ketikkan pada input bar yaitu derivatif. Pilih derivatif function. Kita ganti dengan F. Oke, di sini akan terlihat garis atau grafik dari turunan fungsi F. Lalu kita enter. Teksnya belum kita tulis ya. Buka F, buka kurung X sama dengan pilih objek function F, lalu enter F, buka kurung X sama dengan pilih objek function F. Oke, kita pindahkan ke sini. Ini kita warnakan terlebih dahulu. Klik kanan, pilih object properties. Backgroundnya kita ganti warna biru. Oke. Setelah itu kita buat checkbox. Di sini kita klik checkbox, klik sembarang. Kita klik pada captionnya yaitu definisi turunan. Oke. Ini kita masukkan. Setelah itu kita apply. Kita klik move dulu. Nah, maka di sini sudah lihat. Selanjutnya kita masuk pada turunan yang kedua. Selanjutnya kita lihat soal di sini. Diketahui terdapat 3 fungsi yaitu gx sama dengan x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 3 dikurangi 3x. Fungsi yang kedua hx sama dengan 4x pangkat 2 ditambah 5. Dan fungsi yang ketiga px sama dengan 12 akar x dikurangi 2.
tentukanlah G aksen buka kurung X. Yang kedua H aksen buka kurung X. P aksen number X. Yang keempat GX dikurangi HX aksen. Yang kelima D per DX buka kurung P komposisi G komposisi H buka kurung X. Yang ke 6 G aksen X ditambah H aksen number buka kurung X. Oke, langsung saja masuk ke algebranya. Kita ketikkan pada input bar fungsi yang pertama yaitu G buka kurung X sama dengan X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 3 dikurangi 3X. Lalu kita enter. Lalu kita ketikkan pada input bar fungsi yang kedua yaitu H buka kurung X sama dengan 4X pangkat 2 ditambah 5. Lalu kita enter. Lanjut ketikkan pada input bar fungsi yang ketiga yaitu P buka kurung X sama dengan 12. Dikarenakan karena ini mencari akar, kita tulis SQRT. QRT. Pilih yang ini, X-nya kita ubah menjadi X dikurangi 2. Lalu kita enter. Lalu kita cari turunan yang pertama yaitu ketikkan pada input bar derivatif. Kita pilih yang function, fungsinya kita ubah menjadi fungsi G. Lalu kita enter. Soal yang kedua yaitu kita mencari turunan dari H. Kita ketikkan pada input bar derivatif. Kita pilih yang function, fungsinya kita ubah menjadi fungsi H. Lalu enter. Lalu soal yang ketiga mencari P turunan kedua. Nah, sebelumnya kita cari turunan P yang pertamanya terlebih dahulu. Kita ketikkan pada input bar derivatif. Kita pilih yang function, fungsinya kita ubah menjadi fungsi P. Lalu kita enter. Lanjut ke fungsi yang keduanya, turunan yang kedua, ketikkan pada input bar derivatif, kita pilih yang function number. Fungsinya kita ubah menjadi fungsi P, numbernya kita ubah menjadi angka 2. Lalu kita enter. Soal yang keempat yaitu buka kurung G buka kurung X dikurangi buka kurung dikurangi H buka kurung X aksen. Lalu enter. Lalu ketikkan pada input bar derivatif, pilih yang function, fungsinya kita ubah menjadi fungsi Q.
lalu enter. Lalu ketikkan pada input bar, buka kurung, P, komposisi, buka kurung, G, buka kurung, H, buka kurung, X, lalu enter. Selanjutnya kita cari derivatif, cari turunan. Kita ketikkan pada input bar derivatif, pilih yang function, fungsinya kita ubah menjadi fungsi R, lalu enter. Selanjutnya ketikkan pada input bar G, aksen, buka kurung, X, ditambah H, aksen number, buka kurung, X, lalu enter. Selanjutnya kita cari turunannya. Ketikkan pada input bar derivatif, kita pilih yang function, fungsinya kita ubah menjadi fungsi S, lalu enter. Di sini kita lihat hasilnya terlebih dahulu. Di sini kita akan menyederhanakan turunan dari S. Klik pada input bar, simplik, pilih yang function, fungsinya kita ubah menjadi fungsi S, lalu kita enter. Di sini sudah sederhana ya dari nilai S-nya. Selanjutnya kita buat text box. Kita buat teks terlebih dahulu. Ketik pada sembarang. Kita tulis turunan 1. Kita ketik OK. Lanjut, kita bikin text box. Klik pada sembarang, captionnya kita tulis turunan 1. Lalu kita masukkan fungsi-fungsinya. Kita masukkan yang ada titik biru yang ada di algebra. Jika sudah diklik semua, lalu kita klik apply. Sebelumnya ini kita delete karena ada kesalahan. Klik kanan, kita pilih delete. Kita klik move, lalu kita tekan text box. Setelah itu kita masuk pada soal yang ketiga, yaitu
Pak Bayu melempar sebuah kayu. Kayu tersebut bergerak secara mendatar sepanjang garis dengan mengikuti persamaan S buka kurung T sama dengan T pangkat 3 diambil S T di pangkat 2 ditambah 5T diambil 7. Dengan S merupakan jarak dari T merupakan waktu dalam detik, tentukan kecepatan dan percepatan dalam T sama dengan 3 detik. Lalu kita ketikkan pada input bar S buka kurung T sama dengan T pangkat 3 diambil diambil 9T pangkat 2 ditambah 5T dikurangi 7. Enter. Setelah itu kita buat derivatif. Pilih derivatif yang function variabel. Functionnya kita ubah menjadi S dan variabelnya kita ubah menjadi T. Enter. Kita ketikkan pada input bar F buka kurung T buka kurung 3 enter. Maka ini hasilnya dari sebuah kecepatan. Setelah itu kita ketikkan pada input bar derivatif, pilih yang function, variabel, dan number. Functionnya kita ganti S dan variabelnya kita ganti T dan numbernya kita ganti 2. Enter. Kita klik pada input bar derivatif kita ketik input bar G buka kurung 3 enter. Maka ini adalah hasil dari sebuah percepatan. Kita buat teks pada slider, klik sembarang, kecepatan sama dengan kita pilih objek A kecil, terus enter, percepatan sama dengan kita klik objek, cari objek B kecil. Setelah itu oke. Lalu kita pindahkan ke sebelah sini, klik kanan, terus objek property, pilih color, terus background color, pilih warna biru. Setelah itu kita klik pada slider, terus kita klik checkbox, klik sembarang, captionnya turunan 2. Kita klik yang warna birunya. Setelah itu kita apply. Klik move. Lalu kita klik. Setelah itu di sini kita bebas untuk diwarnai ya. Contohnya kita mau warnain colornya itu pink. Oke. Nah, maka di sini kita akan berubah menjadi warna pink.
Cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan kurangnya mohon maaf jika banyak kesalahan karena di sini kami masih dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.